Para kadang dan para sedulur kinasiku sekalian, ora gampang urip ing alam donya iki lamun tanwikan mring kuncine. Maksudnya, tidaklah mudah hidup di dunia ini kalau tidak mengerti, tidak paham pada kuncinya. Kunci itu apa toh? Kunci itu apa sih? Kok sampai-sampai menjadi penentu utama dalam ilmu pengetahuan, di dalam kehidupan dunia ini, bahkan di akhirat nanti? Karena kunci itu adalah jati diri sejati kita yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Asal-usul kita, para kadang dan para sedulur kinasiku sekalian, asal-usul kita sebelum kita diutus memasuki diri atau wujud kasar ini, asal-usul semua makhluk sebelum dicipta menjadi apapun, terutama manusia, kunci. Ku itu berarti kumpul, N berarti nunggal, Ci berarti suci. Kunci artinya adalah kumpul, nunggal, suci. Maksudnya bersatu padu dengan Dat Maha Suci, atau berkumpul menjadi satu dengan Dat Maha Suci. Pulet pinuletan, tak terpisahkan maksudnya. Awalnya kita kumpul nunggal suci, maksudnya bersatu atau menyatu atau bersama dengan Dat Maha Suci. Lalu diutus oleh Dat Maha Suci untuk menghidupkan sebuah wujud tersebut, raga manusia, selama batas waktu yang telah diperjanjikan. Selain semua kebutuhannya dicukupi dan segala kepentingannya ditulis dalam Laul Mahfud atau Lauhul Mahfud, juga dibekali 4 anasir yang lebih dikenal dengan sebutan sedulur papat atau kawula yang sakti mandraguna. Dalam Alkitab Kejadian, setelah Dat Maha Suci menciptakan tubuh manusia tersebut Adam dari tanah pilihan, lalu dibekali 4 anasir yang bahannya diambil dari sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, dan sari-sarinya bumi. Kemudian Dat Maha Suci berfirman, "Aku ambil sebagian ruhku, kemudian aku tiupkan, kun fayakun, sebagai penghidup kepada jasad atas perintahku untuk bertanggung jawab masalah dunia dan akhiratnya." Adam berarti asal usul dumadi anane manungso. Adam asal dumadi anane manungso. Maksudnya awal terjadinya adanya manusia. Kesimpulan pertama, kunci itu adalah hidup atau roh suci atau roh kudus yang awalnya berasal dari Dat Maha Suci, yang lebih dikenal dengan sebutan guru sejati kalau dalam istilah spiritualnya.
Kalau istilah laku murni menuju sucinya disebut sebagai asmo sejati. Karena adanya hidup atau roh suci atau roh kudus atau guru sejati atau asmo sejati di dalam diri inilah manusia bisa beragama, bisa berkepercayaan atau berkeyakinan, bisa lapar makan, bisa haus minum, bisa ngantuk tidur, bisa bicara, bisa mendengar, bisa berpikir, bisa bekerja, bisa berdoa, bisa susah senang, dan lain sebagainya. Kalau tanpa adanya hidup atau roh suci atau roh kudus atau guru sejati atau asmo sejati di dalam diri, sungguh manusia itu adalah mayat atau bangkai yang hanya layak untuk dikubur. Sebab kalau tidak segera dikubur atau dibakar, bau busuk bangkainya akan mengganggu semua pemilik panca indera penciuman. Itulah kunci yang berarti simpel dan singkat padatnya adalah hidup kita sendiri. Sebab itu Dat Maha Suci selalu mengingatkan dengan pesan-pesan indah dan bijaknya. Jika ingin mengenalku, kenalilah dirimu sendiri. Barang siapa mengenal dirinya, niscaya dia akan mengenalku. Sesungguhnya aku berada dekat, bahkan lebih dekat dari urat lehermu. Barang siapa yang mencariku keluar diri, niscaya dia akan tersesat. Dan masih banyak lagi pesan bijak Dat Maha Suci yang lainnya, yang sepertinya para ahli kitab mustahil tidak mengetahuinya. Hanya saja mereka diam. Mereka tidak mau bicara karena takut tidak punya teman, takut dianggap sesat, takut dianggap menyimpang, takut reputasinya hancur. Tapi wong edan bagu tidak. Wong edan bagu tidak takut dengan semua itu. Jangankan dengan semua itu, dengan Tuhan saja wong edan bagu tidak takut. Loh, sama Tuhan kok tidak takut wong edan bagu? Ya, karena Tuhan bukan sosok yang menakutkan, tapi Tuhan adalah sosok yang menggemaskan. Sebab itu wong edan bagu rindu kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu menakutkan, mana mungkin wong edan bagu akan rindu kepada Tuhan. Lagi pula, kebenaran harus diungkap, bukan untuk disembunyikan. Caranya bagaimana, Pak Wem? Untuk bisa wikan atau mengerti atau memahami kunci yang tak lain dan tak bukan adalah hidup kita sendiri itu, tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain selain dengan laku murni menuju suci. Laku murni menuju suci, ya, laku murni menuju suci. Kalau tidak, ya tidak bisa. Sebab karena hidup itu adalah ruh suci atau roh kudus. Dia berasal dari Dat Maha Suci. Berarti hidup itu suci, kan? Kita tidak akan pernah bisa mendekati suci, menyentuh suci, apalagi menyatu dengan suci kalau diri kita tidak suci. Karena suci itu bukan bentuk, bukan warna, bukan status. Karena suci itu tidak bisa dicampuri dengan apapun dan tidak bisa tercampuri oleh apapun.
selain dengan suci lagi. Bukan suci namanya kalau bisa dicampuri dengan selain suci. Untuk laku murni menuju suci harus bagaimana, Pak Web? Apa yang harus saya lakukan atau yang harus saya perbuat? Edan tenang. Di dalam setiap rongga anak Adam terdapat segumpal daging, yang jika segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh anggota badannya. Sebaliknya, jika buruk, maka buruk pula seluruh anggota badannya. Dan segumpal daging itu tersebut hati, tempat aku menyimpan rahasiaku. Dalam setiap rongga anak Adam, aku ciptakan suatu mahligai yang disebut dada. Di dalam dada ada hati, maksudnya hati bagian luar. Di dalam hati ada kalbu atau benak, maksudnya hati bagian dalam. Di dalam kalbu benak ada fuad atau nurani, maksudnya hati paling dalam. Di dalam fuad atau nurani ada rasa. Di dalam rasa ada sir dat sifat. Di dalam sir dat sifat ada hidup, tempat aku menyimpan rahasiaku. Dan di dalam rahasiaku itulah aku. Galilah rasa yang meliputi seluruh tubuhmu, karena di dalam tubuhmu ada firman atau utusan Tuhan yang dapat menjamin jiwa ragamu, lahir batinmu, hidup matimu, dan dunia akhiratmu. Firman atau utusan Tuhan di dalam diri kita, yaitu hidup kita sendiri. Untuk hal itu kita tak perlu neko-neko, karena hanya perlu menggali rasa yang meliputi seluruh tubuh kita. Cukup sederhana, bukan? Menggali rasa yang meliputi seluruh tubuh saya. Rasa apa, Pak Web? Rasa apa saja. Loh, kok rasa apa saja? Ya, semua rasa, segala rasa yang berada di seluruh tubuh kita. Rasa enak dan tidak enak, seperti pahit, ketir, manis, asam, panas, dingin, gatal, keras, sejuk, dan lain-lain. Karena rasa sejatinya rasa yang dimaksud diliputi kesempurnaan rasa. Yang namanya sempurna kan lengkap, bin komplit. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus siap melampaui semua rasa dan segala rasa yang menjadi peliput rasa yang sebenarnya itu. Karena dat Maha Suci itu esa, yang berarti baik buruk, enak tidak enak itu berasal darinya. Kita harus bisa mau siap menerima dan menikmati dengan syukur apapun rasa yang kita dapatkan ketika laku murni menuju suci, tanpa menganalisa, tanpa mengeluh, dan tanpa protes. Kalau kita bisa berhasil menemukan letak firman atau hidup yang merupakan utusan Tuhan itu, atau rasa sejati-sejatinya rasa yang menjadi inti saripatinya berada di bagian diri kita yang mana, maka kita akan mengerti, memahami, mengetahui bahwa ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah agama Islam. Namun di dalam agama Islam
terkandung ajaran Sang Rasulullah atau utusan Allah. Kita akan mengerti, memahami, mengetahui bahwa ajaran Nabi Isa putra Maryam itu bukanlah agama Kristen. Namun di dalam agama Kristen terkandung ajaran Sang Anak Allah. Kita akan mengerti, memahami, dan mengetahui bahwa ajaran Sakyawuni itu bukanlah agama Buddha. Namun di dalam agama Buddha terkandung ajaran Sang Hyang Buddha. Kita juga akan mengerti, memahami dan mengetahui bahwa ajaran Krishna itu bukanlah agama Hindu. Namun di dalam agama Hindu terdapat ajaran Sang Avatar Dewa Wisnu. Kita akan mengerti, memahami, dan mengetahui bahwa ajaran Romo Semono Sastro Hadijoyo itu bukanlah organisasi kepercayaan kapribaden. Namun di dalam organisasi kepercayaan kapribaden terkandung ajaran Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono. Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono siapa dan apa itu Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono? Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono adalah ruh suci atau roh kudus atau guru sejati atau asma sejati yang tak lain dan tak bukan adalah hidup kita sendiri, hidup yang diutus oleh Dat Maha Suci untuk menghidupkan jasad raga kita ini. Kesimpulan kedua, untuk memperoleh kesempurnaan hidup di dunia hingga akhirat dengan cinta kasih sayang Dat Maha Suci itu bukan ditentukan karena memeluk agama atau kepercayaan atau keyakinan apapun. Namun untuk mendapatkan kesempurnaan hidup di dunia hingga akhirat dengan cinta kasih sayang Dat Maha Suci, kita harus bersedia mau laku murni menuju suci. Sebab kita berasal dari sucinya Dat Maha Suci. Jadi kita harus mau menerapkan atau mengibadahkan ajaran-ajaran agama atau kepercayaan atau keyakinan tersebut dengan menggunakan wahyu pancalaku atau iman. Wahyu pancalaku atau iman, apa itu dan bagaimana itu wahyu pancalaku atau iman, Pak Web? Wahyu pancalaku atau iman adalah sifat dan sikapnya kunci. Sifat dan sikapnya hidup atau roh suci atau roh kudus yang tak lain dan tak bukan adalah hidup kita sendiri. Jadi sifat dan sikapnya kunci atau roh suci atau roh kudus atau guru sejati atau asma sejati yang tak lain dan tak bukan adalah hidup kita sendiri yang asalnya dari Dat Maha Suci itu adalah wahyu pancalaku yang selama ini lebih kita kenal dengan sebutan iman. Sebagai berikut, wahyu pancalaku. Wahyu itu pemberian Tuhan secara langsung. Panca itu 5, laku itu niat tujuan.
Simpelnya kesadaran. Pertama, pasrah kepada Dat Maha Suci. Kedua, menerima keputusan Dat Maha Suci. Ketiga, mempersilahkan kuasa Dat Maha Suci. Yang keempat, merasakan kenyataan Dat Maha Suci. Dan yang kelima, menebar cinta kasih sayang Dat Maha Suci. Adakah kelima sifat dan sikap ini ada di dalam diri kita? Kalau tidak ada, berarti mau ngototnya kayak apa, mengaku percaya alias yakin bin hakul yakin kepada Tuhan plus adanya Tuhan, sesungguhnya kita belum beriman. Sebab karena untuk bisa berwahyu pancalaku alias beriman seperti yang sudah saya katakan tadi, siapapun dia dan bagaimanapun dia, suka tidak suka, cocok tidak cocok, harus bertobat. Kalau tidak dengan bertobat, jika belum bertobat, mana mungkin bisa pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan, apalagi menebar cinta kasih sayang Tuhan. Mana mungkin bisa kalau tidak dengan bertobat, kalau belum bertobat. Iya apa iya? Wahyu pancalaku atau iman adalah satu, pasrah kepada Dat Maha Suci atau Tuhan. Kedua, menerima keputusan Dat Maha Suci. Ketiga, mempersilahkan kuasa Dat Maha Suci. Yang keempat, merasakan kenyataan Dat Maha Suci. Dan yang kelima, menebar cinta kasih sayang Dat Maha Suci. Saya ulangi, adakah kelima sifat dan sikap ini di dalam diri kita? Jika ada, sudah pasti dia akan selalu menjaga pikirannya, karena mengerti, paham dan tahu bahwa pikirannya akan menjadi perkataannya. Perkataannya akan menjadi perbuatannya. Perbuatannya akan menjadi kebiasaannya. Kebiasaannya akan membentuk karakternya. Karakternya akan membentuk nasibnya. Nasibnya akan menentukan hatinya. Hatinya akan menentukan rasanya. Rasanya akan menentukan lakunya. Lakunya akan menentukan Tuhannya. Bahwa Tuhannya itu Tuhan Tuhanan apa hantu Tuhan. Edan tenan rek. Kesimpulan ketiga, semua dan segala yang ada di luar diri kita itu bermula dari pikiran kita sendiri. Sebab karena itu jagalah pikiranmu, karena pikiranmu akan menjadi perkataanmu. Jagalah perkataanmu, karena perkataanmu akan menjadi perbuatanmu. Jagalah perbuatanmu, karena perbuatanmu akan menjadi kebiasaanmu. Jagalah kebiasaanmu, karena kebiasaanmu akan membentuk karaktermu. Jagalah karaktermu, karena karaktermu akan membentuk nasibmu. Jagalah nasibmu, karena nasib akan menentukan suasana hatimu. Jagalah hatimu, karena hatimu akan menentukan rasamu. Jagalah rasamu, karena rasamu akan menentukan lakumu. Jagalah lakumu, karena lakumu akan menentukan siapa Tuhanmu yang sebenarnya.
Tuhan hantu apa hantu Tuhan, atau hantu-hantuan apa Tuhan-Tuhanan. Itulah laku murni menuju suci yang sering saya selipkan di setiap artikel yang mengabarkan bab taubat atau wahyu panca gaib, dan iman atau wahyu pancala. Kalau wahyu panca gaib apa Pak Web? Wahyu panca gaib, wahyu itu pemberian Tuhan secara langsung tanpa perantara. Panca itu 5, gaib itu roh. Wahyu panca gaib berarti 5 roh pemberian Tuhan secara langsung, yaitu 4 anasir dan hidup, yang lebih dikenal dengan istilah sebutan sebagai sedulur papat kalima pancer atau kawula Gusti. Sedulur atau kawula itu 4 anasir, dan pancer atau gustinya itu hidup. Manunggaling kawula Gusti, istilah atau filosofi manunggaling kawula Gusti itu berarti menyatunya atau bersatunya 4 anasir dengan hidup. Kesimpulannya, yang disebut manunggaling kawula Gusti ya wahyu panca gaib itu, tapi wahyu panca gaib yang diibadahkan atau yang dipraktekkan dengan menggunakan wahyu pancalaku, bukan yang diibadahkan atau dipraktekkan dengan kebencian, dengan fitnah, syirik, iri, dengki, dendam, hasut, ego, pamrih, munafik, dan sejenisnya, bukan. Sebab karena kalau wahyu panca gaib tidak diibadahkan atau tidak dipraktekkan dengan wahyu pancalaku atau iman, dia tidak akan manunggal, dia tidak menyatu, dia tidak bersatu padu, dia akan beralih fungsi sendiri-sendiri yang di luar kesadaran akan menimbulkan kebencian, fitnah, sirik, iri, dengki, dendam, hasut, ego, pamrih, munafik, dan sejenisnya. Kalau kunci, ingat nih, kalau kunci itu bukan tulisannya Gusti Ingkang Moho Suci. Jadi kunci itu bukan yang berbunyi Gusti Ingkang Moho Suci, bukan. Kalau tulisan atau yang berbunyi Gusti Ingkang Moho Suci dan seterusnya, itu bunyinya atau itu bacaan bunyinya kunci, bukan kunci. Kalau kunci adalah kumpul nunggal suci. Ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci. Itu bukan kalau ada masalah kita baca kunci, atau tidak ada masalah kita tetap baca kunci, bukan. Ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci, artinya ada masalah kumpul nunggal suci, tidak ada masalah tetap kumpul nunggal suci. Maksudnya tentram lahir batin, jiwa raga, dunia akhirat atau gelar gulung dalam segala halnya bersama Dat Maha Suci, bukan yang lain. Sebab karena pada hakikatnya tidak ada apa-apa, apa-apa itu tidak ada, yang ada hanya Dat Maha Suci dan utusannya, yaitu Sang Hidup yang menempati diri kita ini. Selain itu palsu, semu, barang pinjaman, dan bersifat baru, tidak langgeng, akan hancur ditelan waktu, termakan usia. Bisa maksud? Dan tenang.